Yang namanya hukum itu merupakan suatu aturan yang difungsikan untuk membuat keadilan yang seadil-adilnya. Hukum biasanya berlaku dan mengikat kepada hampir semua orang, terutama untuk para pelanggar hukum nih. Biasanya mereka akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan kesalahan yang mereka lakukan. Tapi apa jadinya bila hukum yang dilaksanakan benar-benar mind-blowing dan nggak umum untuk kita yang zaman sekarang? Bakalan kita bahas di Ensiklopedia Random. Cerita ini berasal dari daerah Normandy, yaitu salah satu wilayah di Prancis, di kota yang bernama Valais. Latar cerita ini yaitu tahun 1386, di mana biasanya zaman ini disebut sebagai zaman pertengahan. Para kesatria yang memakai baju zirah, perang gede-gedean, dan semua hal yang sering kita lihat di film-film tentang abad pertengahan beneran terjadi nih di sini. Cerita unik ini berasal dengan lari-larinya seorang anak kecil berusia 5 tahun di pusat kota Valais tersebut. Kenapa anak ini menjadi pusat dari cerita? Karena anak ini yang bakalan menjadi korban pembunuhan yang sangat kecil. Pembunuhan ini terjadi di tengah hari ketika banyak orang yang berada di pusat kota tersebut dan hampir tidak ada yang berani memisahkannya. Dan akhirnya kekejaman itu pun terjadi, di mana sang korban terkoyak dan tubuh korban tersebut dimakan oleh sang pelaku. Di mana yang jadi unik adalah pelakunya yang bukan seorang manusia, melainkan babi. Ya, hewan gede itu yang biasa ukurannya sampai berkintal-kintal untuk satu indukan besar menjadi pelaku kejahatan pembunuhan pada tahun tersebut. Uniknya lagi, pada era-era tersebut hukum berlakunya kepada setiap subjek di negara. Maksudnya, semua yang hidup di negara tersebut akan menaati dan diperlakukan hukum yang sama. Tidak peduli dia itu manusia, hewan, atau objek-objek lainnya. Hal ini mengacu kepada agama yang dianut masyarakat pada waktu itu, di mana biasanya hukum salah satu sumbernya berasal dari agama. Pada waktu itu, di Normandy terutama di negara Prancis, mayoritas beragama Kristen. Menurut salah satu sumber yang saya baca, ternyata penghukuman terhadap hewan ini yang disetarakan dengan manusia mengacu pada salah satu ayat di dalam kitab yang dipegang sebagai kitab suci oleh orang-orang Kristen pada waktu itu, yaitu di kitab Exodus, di mana salah satu ayatnya menyatakan apabila ada oxen atau sapi, mungkin bisa diibaratkan seperti sapi, membunuh seseorang, maka sapi tersebut harus dihukum rajam atau dilempari batu sampai mati. Ternyata ayat ini juga menjadi basis atau dasar dalam pembuatan hukum pada waktu itu. Hukum pada waktu itu tidak mengikat kepada sang pemilik hewan. Contoh, apabila zaman sekarang, bila Anda memiliki peliharaan yang notabene-nya ganas dan menyerang orang lain, entah itu mungkin orang yang lagi lewat atau tetangga Anda, ternyata hukuman yang akan diberikan bukan kepada peliharaan Anda, tetapi kepada Anda sebagai pemilik yang dianggap tidak mampu mengawasi hewan peliharaan Anda. Namun pada zaman itu ternyata pemikirannya berbeda, di mana semua makhluk hampir dianggap setara. Jadi apabila ada satu hewan peliharaan yang melakukan kejahatan, dalam tanda kutip melakukan kriminal, maka yang dihukum bukan pemilik dari hewan peliharaan tersebut, tapi sang hewan yang melakukan kejahatan. Dasar hukum ini bahkan sampai punya kata-kata tersendiri di bahasa Latin, yaitu lex talionis, atau yang bisa kita artikan sebagai mata untuk mata dan gigi untuk gigi, yang artinya penghukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan harus setimpal dan setara. Babi tadi yang melakukan kejahatan terhadap seorang anak kecil, di mana babi itu membunuh dan memakan anak kecil tersebut, beneran disidang sebagaimana sidang umumnya kita saat ini, dibawa ke tempat sidang. Bahkan beberapa sumber menyatakan ketika masuk ke ruang sidang, babi tersebut diberi pakaian layaknya manusia biasa.
Tentu ini menjadi sangat unik bagi kita, di mana kita pada umumnya hanya melihat persidangan yang terdakwanya berupa manusia. Tapi pada waktu itu babi ini beneran disidang layaknya manusia. Sampai akhirnya karena memang ada satu nyawa yang meninggal, babi ini dijatuhi hukuman mati, yaitu hukuman digantung. Jadi pada waktu itu babi ini benar-benar disetarakan layaknya kriminal yang berwujud manusia. Benar-benar unik ya pemikiran orang zaman dahulu. Semoga dengan majunya teknologi, pemikiran kita juga berkembang. Sekian konten kali ini. Semoga konten kali ini menghibur. Dan apabila Anda terhibur, tolong jangan lupa klik like dan subscribe. Semoga juga konten kali ini menjadi konten yang informatif. Jangan lupa klik tombol notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari konten Ensiklopedia Random. Sekian, terima kasih.